Bayangin kalau di dunia ini gak ada headset. Gak ada yang bisa dengerin musik dengan privasi, gak ada yang bisa ngegame dengan suara surround, dan gak ada yang bisa fokus kerja tanpa gangguan suara luar. Dunia pasti jadi lebih ribut dan berantakan. Tapi pernah kepikiran gak sih? Gimana awalnya headset bisa ada? Apakah sejak awal emang dibuat buat musik atau gaming? Jawabannya, bikin kaget. Ternyata, headset pertama kali diciptakan bukan buat hiburan, tapi buat komunikasi di medan perang. Jadi gimana ceritanya alat kecil ini bisa berkembang dari peralatan militer, jadi bagian dari kehidupan sehari-hari? Yuk, kita selami sejarahnya. Kita harus balik ke tahun 1910, saat seorang insinyur bernama Nathaniel Baldwin menciptakan headset pertama di dunia. Tapi yang bikin unik, dia bikin ini bukan di laboratorium atau pabrik canggih, melainkan di dapur rumahnya sendiri. Awalnya, headset ini nggak dibuat buat musik, tapi buat komunikasi militer. Di zaman itu, operator telepon harus nempel terus ke gagang telepon, bikin kerja jadi ribet. Baldwin yang melihat masalah ini langsung punya ide. Gimana kalau ada alat yang bisa dipakai di kepala supaya tangan tetap bebas? Baldwin lalu menciptakan headset pertama yang bisa dipakai tanpa harus dipegang. Dia coba tawarkan temuannya ke perusahaan teknologi, tapi gak ada yang tertarik. Baru ketika Angkatan Laut Amerika Serikat melihat potensi headset ini, mereka langsung pesan dalam jumlah banyak buat keperluan perang. Yes, headset pertama di dunia adalah teknologi militer. Setelah sukses di dunia militer, headset mulai masuk ke industri penerbangan. Di tahun 1930-an, dunia penerbangan menghadapi tantangan baru. Komunikasi di dalam pesawat sangat sulit karena suara mesin yang bising. Pilot butuh alat yang bisa membantu mereka mendengar perintah dari menara kontrol tanpa gangguan suara luar. Maka lahirlah headset aviasi pertama. Dari sini, headset mulai berkembang, tapi tetap belum digunakan untuk mendengarkan musik. Baru di tahun 1958, headset benar-benar masuk ke dunia musik, berkat seorang pria bernama John Secox. Dia adalah musisi dan teknisi yang ingin dengerin musik dengan kualitas lebih baik tanpa gangguan suara luar. Jadi, dia menciptakan COS SP3, headset pertama yang benar-benar didesain untuk mendengarkan musik. Ini adalah momen revolusioner dalam dunia audio, karena setelah itu, headset nggak lagi cuma alat komunikasi, tapi juga jadi alat hiburan. Orang-orang mulai pakai headset buat nikmatin rekaman musik dengan kualitas lebih baik. Dan dari sinilah headset akhirnya mulai berkembang di industri musik. Tapi headset baru benar-benar meledak popularitasnya. Di tahun 1980-an, ketika Sony merilis Walkman. Walkman adalah pemutar kaset portabel yang memungkinkan orang mendengarkan musik di mana saja. Dulu, sebelum Walkman, dengerin musik itu harus pakai radio besar atau sound system di rumah. Tapi Walkman, dengan headset ringan dan suara yang jernih, bikin semua orang bisa dengerin musik sambil jalan, naik bus, atau bahkan jogging. Ini pertama kalinya headset dianggap sebagai bagian dari gaya hidup. Setelah Walkman, headset berkembang makin cepat. Masuk ke tahun 1990 dan 2000, kita mulai melihat inovasi besar dalam teknologi headset. 1. Headset gaming mulai populer, dengan kualitas suara surround buat pengalaman bermain yang lebih imersif. 2. Noise cancelling mulai ditemukan, terutama buat pilot dan musisi yang butuh kualitas suara lebih jernih. 3. Bluetooth headset pertama muncul tahun 2004, yang menghapus kabel dan bikin pengalaman audio lebih fleksibel. Sekarang kita punya earbuds wireless, headset dengan suara 3 dimensi, hingga headset gaming dengan mikrofon super jernih. Hari ini, headset bukan lagi cuma buat mendengarkan musik atau komunikasi. Dengan teknologi virtual reality, VR, headset juga dipakai buat pengalaman digital yang lebih imersif. Beberapa headset VR seperti Oculus, HTC Vive,
dan PlayStation VR memungkinkan kita masuk ke dunia virtual dengan kualitas suara yang super realistis. Nggak cuman itu, headset masa depan juga akan menggunakan AI dan sensor pintar yang bisa menyesuaikan suara sesuai lingkungan sekitar. Bahkan ada teknologi yang memungkinkan headset membaca gelombang otak untuk kontrol tanpa tangan. Dari alat komunikasi militer hingga jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, perjalanan headset benar-benar luar biasa. Nggak nyangka kan kalau benda kecil yang kita pakai setiap hari dulunya dibuat-buat perang? Sekarang, headset jadi bagian dari gaya hidup modern dan terus berevolusi dengan teknologi terbaru. Kalau kamu suka cerita sejarah teknologi yang unik kayak gini, jangan lupa like and subscribe, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.